Yang jangan lewat-lewat. Aku pakai kaos nggak apa-apa ya? Tafadhol Bang, silakan. Oke. Monggo. Silakan Mahira atau siapa Nggak dulu usah moderator? ketawa-ketawa ya, Akhi ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamdan syakiran hamdan naimin hamdan wa fi ni'amahu wa ikrafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalla wajhika karim wa dimsupan. Sebelumnya selamat malam semuanya. Baik, terima kasih kepada narasumber juga khususon yang sudah mau mengisi dan membantu kita dalam mengerjakan tugas UTS observasi ini. Semoga pahala yang telah didapatkan berlipat ganda, amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah juga mudahkan pertanyaan-pertanyaan yang kita latunkan kemudian akan dijawab dengan mudah, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya akan memperkenalkan, saya Mahira Faizatul Ula, kemudian ada rekan saya Iza Arif Pratama, kemudian ada Muhammad Umar Syafiq dan Nurul Hikmah. Baik, di sini sebelum kita akan memulai observasinya, saya akan membacakan CV dari narasumber kita yang terhormat, yaitu Reza Mahendra Herman Putra, atau biasa dipanggil Bang Reza. Education, SMA 3 Jakarta, kemudian ITS Manajemen Bisnis 2019, kemudian Event Experience, LDKR, Latihan Dasar Kepemimpinan Rohis, MC, kemudian di 2019 ada Slumfest 3 yang menjabat sebagai Secretary, kemudian di 2020 ada Icon BEM International Conference on Business and Engineering Management, Session Chair, kemudian Organization Experience di 2018 sampai 2019 Rohis, 2018 sampai 2019 Paskibra, di 2019 sampai 2020 Improve Human Research Member, kemudian 2019 sampai 2020 UKAVO Exaf Members, kemudian 2020 sampai 2021 Improve Manager Entrepreneur, kemudian di 2020 sampai 2021 lagi ada CEO UKAVO, kemudian 2020 sampai 2021 ada BMSA Staff External Relation. Training Story di 2019 ada PKTI TD 2019, LKM WTD 2019, LKMM PraTD Hogwarts 2019. Kemudian di 2020 ada Upgrading Staff 1.0 dan 2.0 UKAVO 2020, LKMM TD Arthur 2020, BMS Basic Media School UKAVO 2020, kemudian di 2021 ada PPLKM Dewantara, TVS Training for Staff Bima SA. Personal skills ada hands-on with Microsoft Word, Excel, and PowerPoint, provision with internet, social media, and Canva, interpersonal skill, time management, emotional intelligence, performance management, staff engagement and relation, teamwork, decision making ability, adaptability. Kemudian plus and minus tidak usah dibacakan ya. Selanjutnya pertanyaan observasi akan dibacakan mulai dari Umar, yaitu sejarah, usaha, dan persiapan bisnis. Silakan saudara. Mungkin informal aja kali Mahira biar nggak terlalu tegang. Kita manggilnya pakai Kak atau Bang biar nggak terlalu tegang. Oke, sebelumnya Bang Reza, selamat malam. Iya. Jadi gini Bang. Oke, jadi gini Bang, di sini kan kita ada tugas UTS nih. Di mana UTS itu tugasnya observasi. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaannya bakal kita ajukan dan kita tanyakan oleh masing-masing dari personal kita gitu. Jadi nanti di setiap satu orang, di per orang akan menanyakan ada pembukaan, sejarah, usaha, dan persiapan bisnis dari Bang Reza sendiri, kemudian ada pelaksanaan bisnisnya seperti apa, SDM-nya seperti apa, operasional produksi seperti apa, kemudian ada pemasaran dan keuangannya seperti apa, kemudian ada pengembangan usaha dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang akan kita tanyakan. Semoga Bang Reza nggak kecapean ya dalam menjawabnya. Insya Allah.
Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama, oke, kita mulai nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dibacakan oleh Umar Syafiq. Assalamualaikum Bang. Apa suara saya terdengar Bang? Aman, Suara aman, saya aman. udah kedengaran belum? Aman, aman. Perkenalkan saya Muhammad Umar Syafiq. Di sini Abang bisnisnya yang SPBU ya Bang? Bener apa enggak ya? Iya, Oh, iya. yang dibahas malam ini yang SPBU. Oh, iya. Kalau boleh tahu, bisnis ini didirikan sejak kapan ya Bang? Untuk yang apa? SPBU ya. Untuk Iya, yang iya. SPBU itu dari 2020 November. Halo. Oke. Iya. Bisnis ini kan dari 2020 November ya Bang. Ini apa idenya itu dari mana sih Bang buat mendirikan SPBU itu? Alasannya apa gitu? Alasannya. Mohon maaf, ralat 2009. Iya, benar 2020 November, bukan Desember. Alasannya sebenarnya jadi aku emang dari dulu apa ya? Kan bensin kan itu pasti dibutuhkan sama kendaraan kan. Dan aku bangun itu di daerah Sulawesi dan di daerah sana itu jalan alternatif dan syukurnya waktu itu lagi ada dana dan menurutku di jalan alternatif ini sekitar hampir 50 kilometeran lebih, hampir 80 lah itu nggak ada SPBU di jalan alternatif itu. Dan makanya aku mikir kenapa nggak coba aja dan akhirnya ngajuin ke Pertamina dan coba ternyata di ACC. Ya udah, singkat cerita kayak gitu sih. Kalau nama SPBU-nya apa ya Bang? Apa cuma SPBU gitu doang? Nggak ada nama SPBU gitu doang. Oh Mungkin iya. nama PT kali ya, nama perusahaannya. Oh iya, nama Nama PT, perusahaannya ya. ya namanya PT Mahendra Putra Bungsu. Iya iya. Kalau itu kan buat SPBU karena dari katanya kan 80 km lebih belum ada SPBU ya di sana. Itu persiapannya apa aja ya Bang? Yang harus disiapkan berdirinya itu apa aja yang perlu disiapkan ya? Pendiriannya mungkin yang paling pertama itu harus ini sih, mengajukan surat dulu ke Pertamina nanya, ini kalau pembangunan tanah di sini, pembangunan SPBU di sini dengan tanah segede ini apakah disetujui atau enggak? Soalnya Pertamina tuh nggak asal ngesetujuin, soalnya kayak ada tanah, oh ini tanah timbunannya pasir, nggak mau di tanah sawah gini nggak mau. Jadi ada banyak persyaratannya. Harus beneran tanah yang kuat gitu. Dan ukurannya juga macam-macam. Kan kalian tahu kan ada SPB kecil, sedang, gede kan. Ada yang pasti hemat. Dan itu juga pengajuannya itu yang agak ribet. Dan mungkin pengurusan lain yang harus disiapin ya modal pastinya. Dan modalnya itu kalian harus juga kenal sama notaris untuk pengurusan legalitas perusahaannya. Itu. Dan pastinya kalian juga harus siapin nama perusahaan. Soalnya itu untuk pengajuan di Pertaminanya juga. Kayak gitu. Kalau boleh tahu itu kan tadi kata Pertaminanya kan tanahnya tidak boleh sembarangan gitu ya. Itu Abang milih lokasinya itu dari gimana ya Bang milih lokasinya biar tahu ini tanahnya gimana gitu? Oke, sebenarnya milih lokasinya itu agak lama aku nyari lokasinya itu sekitar hampir 3 bulan 4 bulanan. Waktu itu keliling-keliling nyari lokasi dan emang daerah situ kan daerah sawah kan, daerah yang masih perkampungan. Dan ya udah nggak apa-apa. Akhirnya waktu itu nimbun sendiri sekitar sampai 30 truk kali timbun tanah sendiri. Kayak gitu. Jadi emang agak tekor pas awal. Tapi ya alhamdulillahnya emang harus jalannya kayak gitu kalau pengen ngebangun di situ. Gitu. Iya, tadi kan ya harus nimbun tanah. Berarti milihnya itu aslinya tanahnya emang tidak bisa terus ditimbun tanah gitu ya Bang? Iya betul, tanahnya awalnya itu kayak sawah biasa. Jadi kayak orang kampung zaman dulu kan tanahnya gede-gede kan, 1 hektar. Nah beli 1 hektar kayak gitu. Gitu. Terus selain itu apakah ada tantangan yang lebih besar pada awal pendirian itu Bang? Waktu awal pendirian mungkin ini kan pertama kali aku buka
di bidang apa minyak, bensin gini-gini kan. Dan aku nggak ada background sama sekali dalam ini, jadi belum terlalu paham dan tantangannya salah satu itu untuk memahaminya. Soalnya yang dapat trainingannya itu cuman dari pegawainya doang, pegawai yang emang bekerja di situ alias operatornya. Dan di situ salah satu tantangan bagi aku untuk memahaminya agar mereka nggak menyurangi aku itu gimana dalam perhitungan penerimaan BBM-nya, habis itu kayak penjualan masuknya segini. Soalnya kan kadang kalau kita ngisi BBM itu angkanya suka nggak pas kan. Nah kayak gitu itu kan bisa dibuatin ke atas bawah dan itu salah satu bisa jadi kerugian gitu. Pembelajaran di situnya sih mungkin. Kalau dari pihak daerahnya gitu Bang, biasanya kan tanah Kalimantan itu kan masih ada tanah adat, tanah itu Sulawesi. Itu gimana? Sulawesi. Oh iya Sulawesi. Maaf. Ya di Sulawesi kan itu masih gitu juga ya Bang? Apa mohon maaf gimana? Apakah ada masalah dengan orang-orang di sekitar situ Bang? Alhamdulillah sih enggak sih. Soalnya itu waktu ke sana dapat rekomendasi emang dari Pak RT-nya sama Pak RW daerah situ tanahnya. Dan emang itu tanahnya itu emang sudah langsung kayak emang pengen dijual, itu dekat sama tanah garis hijau gitu, pengen dijadiin taman tapi sampai sekarang belum. Dan kemungkinan pengen ngebangun masjid sih di situ gitu. Jadi emang didukung sama masyarakat situ. Dan kenapa didukung? Soalnya daerah situ jadi rame akhirnya. Jadi samping-samping ada ruko, ada kayak tempat jualan juga gitu. Nah, gini Bang, kan ada suatu pernyataan gitu bahwa bisnis itu bisa dijalankan tanpa adanya modal. Nah, di sini saya mau tanya ke Abang, ini apakah pernyataan ini bisa cocok nggak dengan bisnis Abang dan seberapa penting gitu modalnya itu seberapa penting gitu Bang? Aku percaya sama statement itu, soalnya ada satu bisnis yang lain aku juga ngelakuin tanpa modal. Tapi kalau untuk bisnis di bidang SPBU kan ini kan jatuhnya BUMN gitu kan, langsung sama negara. Jadi kalau tanpa modal kayaknya nggak bisa, soalnya kalian harus punya persyaratan tanah dulu. Habis itu kalian harus legal dalam perusahaan, kalian juga harus punya notaris yang membantu kalian untuk pembentukan persyaratan. Kayak nomor induk bisnis, NPWP, NPWP perusahaan, CV, akte gitu-gitu. Itu sih, OSS juga salah satu paling susah diurus gitu. OSS itu apa tadi Bang? Kenapa? Tadi OSS itu apa ya? OSS itu apa? OSS itu kayak sistem perizinan berusaha gitu. Nomor induk berbisnis gitu lah anggapannya, kurang lebihnya. OSS itu ada banyak macam. Tergantung kalian di bidang apa bisnisnya. Cuma itu Bang dari saya, nanti dilanjutkan dari teman-teman yang lain. Baik, terima kasih kepada Umar atas pertanyaannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh Nurul. Jadi lingkup pertanyaan Nurul, aku bisa jelasin dikit ya Bang, ini tentang pelaksanaan bisnis umum, tentang sumber daya manusianya, dan operasional produksinya seperti apa. Siap Bang? Aman. Oke, aman. Oke, silakan Nurul. Ya, selamat malam Bang. Apa suara saya terdengar jelas Bang? Malam. Jelas. Oh ya, saya ingin bertanya mengenai pelaksanaan bisnis ya Bang ya. Dalam menjalankan bisnis SPBU ini, apa aja sih yang harus ada di dalam bisnis ini Bang? Apa mungkin dari teknisnya itu sendiri? Gitu. Ini di bidang sumber daya manusia ya ngomongnya ya? Umum sih. Oh, iya, umum. Bang. Umum. Dari bisnis SPBU ini sendiri. Yang key point paling penting ya. Ini kalau misalnya perusahaannya udah jalan atau sebelum jalan nih? Proses jalan ya? Dari proses jalan dari sebelum jalan sampai. Oh, kalau pas perjalanan tadi kan si Pas Umar itu aku bilang paling penting persyaratan perizinan untuk ke Pertamina. Dan kalau misalnya proses pas perjalanan, paling penting sih kayak kalian coba cari kenalan sama orang lain lah. Untuk setidaknya tahu lah untuk perhitungannya kayak gitu. Dan coba sering belajar sama kayak orang lain yang punya juga bidang bisnis itu.
Contoh di dekat situ juga ada yang punya, itu salah satu dia punya udah beberapa banyak 20 poin titik dia punya pencar di seluruh Sulawesi. Aku belajar pembukuannya itu bagiku penting, kayak pembukuan keuangannya ternyata dipisah dari setiap macam BBM-nya, contoh Pertalite dipisah, Dexlite dipisah, kayak gitu-gitunya. Dan untuk di bensin gitu kan di bawah iniannya kan ada tabungnya kan, dan di tabungnya itu kalau musim panas itu memuai gitu, kalau musim dingin dia jadi dikit gitu. Dan itu juga merupakan salah satu kerugian, dan itu yang harus diperkirakan gitu loh, kapan kita harus pesan ke Pertamina, kapan kita harus ini. Jadi ya kayak dasaran planning bisnis dalam biasa sih, kayak harus kita planning setiap minggu kita harus ngapain aja, apa aja yang dalam lakuin, mau bidang finance, operasional, ataupun sumber daya manusia gitu. Dan kalau misalnya di bidang marketingnya kayak gimana, untuk awal prosesnya sejujurnya nggak ada sih di bidang marketingnya kayak gimana. Dikarenakan kalau orang lewat kan butuh SPBU, kayak ya udah mampir. Kalau SPBU itu nggak perlu sebuah marketing yang kayak besar aja gitu loh. Kayak gitu sih. Apakah cukup menjawab, Mbak Nurul? Oh iya, berarti mungkin harus ada evaluasi ya Kak ya, biar Iya, misalkan ada jadi kalau di mungkin aku kan fokusanku juga di human resource kan. Nah, kalau di aku ngelakuin setiap 1 bulan sekali itu evaluasi. Dan setiap 1 tahun itu ada 2 kali evaluasi. Di pertengahan tahun, di bulan Juni akhir, sama di akhir tahun. Itu untuk nentuin 2 hal, yaitu penjualan sama finansial yang masuk. Apakah dalam margin naik atau marginnya turun. Kayak gitu. Dan apakah profit atau enggak. Gitu sih. oh iya Dan Bang. sekalian ngecek kinerjanya untuk tahu mereka dapat kompensasi apa, mungkin bisa dapat bonus, naik gaji, gitu. Gitu sih. Wan di SPBU ini ada berapa kira-kira? Wah, bentar. Operator 4, Sapam 3. Ada 8, 9, 10. Ada 10. Itu dibagi-bagi atau dibagi-bagi tugasnya? Dibagi-bagi. Jadi Kelompoknya, SPBU-ku itu kecil, nggak gede. Jadi operatornya itu ada 4. Operator itu yang bagian ngisi ya. oh iya. Nah, operatornya 4. Itu jadi biasanya shift pagi sampai siang sampai sore malam gitu. Soalnya kan ada maksimal 8 jam kerja kan. Kayak gitu. Terus habis itu 3 security juga 3 kali shiftnya. Jadi nggak pernah kosong, tempatnya dijaga terus. Terus terakhir 3 ya shift berarti 3 ya shift Bang ya? security, 7 kan. Terus 1 itu ada manajer kayak ngejagain lokasi. Kita biasa sebutnya sih kayak korlap mungkin ya, koordinator lapangan lah simpelnya untuk bahasa gampangnya. Terus setelah itu ada manajer keuangan. Manajer keuangan yang ngurusin segala bentuk keuangan, laporan kayak penebusan BBM, habis itu laporan ke bank, masukin uang gitu. Terus terakhir aku CEO kayak gitu. Oh, itu ya. tambah 1 lagi, maaf, komisaris. Ada 1 komisaris. Komisaris. Emang komisaris kan paling atas, tapi dia garis putus. Jadi pembagian saham dulu waktu itu. Jadi kayak ada keuntungan, misalnya aku pembagian sahamnya kurang lebih kasaran aja 60-40. Jadi keuntungan 1.600.000 buat aku, 400 buat dia gitu. Jadi dia dulu investor waktu awal kayak gitu. Dan setiap rapat kita emang undang, dia ngasih masukan apa yang harus diperbaiki kayak gitu. Untuk evaluasi ya Bang ya. Ini sih Kalau pentingnya sama mau belajar gitu.
Dan selain itu enggak, yang penting dia punya kendaraan gitu. Apa gimana? Cara rekrutnya waktu itu ada beberapa yang datang sendiri ngeliat kan, buka SPBU pembangunan, nanya, terus setelah itu juga ngomong ke RT RW coba sebarin info. Udah gitu sih. Soalnya emang nggak butuh gede bang. Berarti yang ini yang apa ngedaftar itu agak banyak apa gimana kemarin? Yang daftar contoh ya, kayak kemarin tuh ada satu operatorku mundur dikarenakan dia mau pulang kampung balik ke Majene. Nah, itu aku buka ngasih tahu sebarin info, pasang poster di situ, ada yang daftar 5, yang aku terima 1. Kurang lebih gitu. Nggak banyak Itu banget sih. kriterianya? Kriterianya sebenarnya nggak ada. Yang penting lulus SMA lah setidaknya, SMA atau SMK gitu. Nggak ada kriteria tertentu. Terus ini gimana sih cara abang ini memanage karyawannya sehingga kompetensi karyawan ini bisa meningkat dan profit usaha di bisnis ini itu juga meningkat juga bang? Kalian tahu KPI nggak? Key Performance Indicator. Kurang tahu. KPI bang? KPI, Key Performance Indicator. Kurang gimana biasa target. Oh, Tahu target atau goals kan? Nah, jadi oh iya goals-nya. Nah, setiap orang itu kasih aku goals-nya masing-masing, apa yang mereka harus capai, apa yang mereka harus ini gitu. Dan cara salah satu aku ngeiniinnya ya aku kayak kan aku kan nggak nge-stay di sana kan. Aku juga ngejalanin bisnisku yang lain kayak yang di Lombok, yang di Bali, yang di Surabaya. Aku setiap datang ke sana tuh aku dadakan tanpa bilang, langsung main datang. Dan dari situ sidak dadakan gitu. Aku langsung cek, oh operator nih nggak pakai sepatu boots. Ini maskernya nggak pakai. Nih duduk-duduk. Nah, jadi mereka langsung dengan kayak gitu, nggak tanpa sadar, karena aku datang atau enggak, mereka kayak selalu udah siap sendiri gitu. Setelah sering berjalannya waktu, kurang lebih 6 bulanan, mereka udah terbiasa. Jadi selalu pakai. Terus yang awal-awal sering nggak pakai gitu, atau lupa gitu. Dan selain itu juga, kayak apa ya, paling gampang kayak misalnya kalau aku lagi sana, aku ngajak makan bareng gitu. Aku ajak keluar bareng kayak juga biar aku lebih kenal mereka juga gitu. Kadang aku bawain makanan atau gimana. Dan selain itu juga aku kayak kemarin nih aku ngitungin kayak mereka kerjanya yang ini udah agak lama, aku kasih THR bonus kayak gitu, THR-nya lebih tinggi dibanding yang lain. Kayak gitu-gitu sih. Jadi ya kompensasinya atas apa yang mereka capai gitu, atas apa KPI yang aku udah berikan ke mereka capai apa enggak. Contoh untuk manajerku yang koklap itu, manajer lapangan, kalau misalnya dia bisa capai penjualan setiap hari, pengisian SPBU tiap hari 16 KL, itu aku kasih dia bonus setiap harinya, bonus berapa gitu. Tapi kalau nggak capai ya udah nggak dapet bonus. Oh iya. Untuk sekarang untuk operasional produksinya ya bang ya. Gimana sih cara kakak nih untuk memanage persediaan usaha di SPBU ini gitu, apalagi kan bensin ini kan ini ya jaraknya agak jauh dari ini ya kak. Apa? Halo, iya. Maaf ya bang, agak ini. Ini gimana cara kakak memanage persediaan bensin itu sendiri kak? Oke. Ini bensinnya atau kayak kebutuhan di seluruh kantornya? Bensin dan kebutuhan seluruh kantornya. Kalau kebutuhan seluruh kantor, jadi di kantornya itu untuk staffnya aku emang sediain tempat untuk mereka tinggal. Jadi biar mereka lebih gampang kalau misalnya rumahnya terlalu jauh atau emang yang mereka nggak kayak ngerantau lah, nggak perlu kos lagi, jadi tinggal di situ aja, emang udah sediain. Terus untuk kebutuhannya kayak misalnya mereka perlu galon, perlu nota, slip nota gitu, atau apapun, fotokopi, terus ya gitu-gitu, itu nanti setiap minggu mereka melakukan pengajuan di grup. Aku pakainya Telegram, di grup Telegram. Mereka buat Excel,
pembelian ini, tanggal ini, dengan sini, notanya ini. Jadi setiap pembelian aku pakai nota itu buat laporan nanti ke kantor pajak. Nah, dia beli ini, laporan, terus aku buatin mereka rekening operasional. Akhirnya aku transfer ke rekening operasional yang dimana mereka bisa ambil uangnya, ya udah baru mereka ganti. Jadi awal mereka talangin dulu, baru nanti aku transfer uang untuk gantinya. Kayak gitu. Dan tapi kalau untuk keperluan bensinnya itu dari Pertamina ada namanya aplikasi bot dari Pertamina gitu. Jadi emang udah dihitung langsung. Bisa kita lihat secara real time di dalam tangkinya gitu. Itu ada sistemnya di komputer di sana dan juga aku bisa sambil lihat tracking di aplikasi dan juga Telegram bot gitu untuk mengetahuinya. Jadi kalau misalnya salah satu tangkiku yang Pertalite itu penuhnya di 32 KL dan biasanya kalau udah sisa di bawah 8 KL itu aku pemesanan 16 KL kayak gitu. Jadi kayak gitu bisa dilihat. Dan biasanya pengiriman 2 hari dan biasanya sehari itu habis kurang lebih 3 sampai 4.000 KL. Jadi cocok loh udah di bawah 8.000 gitu. Kira-kira dalam memanage persediaan ini ada tantangannya nggak sih, Kak? Sebenarnya sih nggak ada tantangan besar sih. Mungkin tantangan besarnya kadang suka ada lah, kayak pernah satu kejadian saat pokoknya lagi ada insiden, aku sampai 3 bulan 4 bulanan aku nggak bisa ke lokasi dikarenakan ada suatu masalah. Jadi supirnya yang nganterin kan itu dari Pertaminanya kan. Nah, cuman supirnya nakal-nakalan nih, kayak dia nuruninnya nggak 8 KL, ternyata cuma 7,5 KL. Jadi setengahnya tuh kayaknya masih ada di dalam. Gitu ya? Iya, kayak gitu. Dan sama manajer korlapku, dia kayaknya nggak cek gitu, dia percaya-percaya aja. Dan itu terjadi beberapa kali pas aku lihat laporannya. Loh kok kayak gini? Nah, jadi kayak gitu. Jadi harus teliti. Terus cara ngatasinnya gimana nih Kak, biar nggak Cara keulang lagi ngatasinnya kesekian jadi kali? aku langsung laporkan sama manajernya di Pertamina, manajer cabang di Makassar. Retail ya, aku lupa ngomongnya, atau custom ya. Itu aku lupa mereka ngomongnya apa, bahasanya divisinya apa. Pokoknya aku langsung lapor, aku kenal namanya Pak Wicak, aku langsung lapor ke Pak Wicak bilang, Pak ini kayak gini tolong bilang ini ya, besok minggu depan tolong dilebihin. Akhirnya ya udah minggu depan dilebihin. Jadi kayak dilebihin berapa KL, tapi emang nggak bisa sampai dipenuhi gitu. Emang katanya juga ya itu nggak tahu terjadinya gimana. Mestinya lebih cepat melapor, soalnya kan itu udah tertimbun terlalu lama kayak gitu. Mungkin kasus yang baru kayak kemarin sempet keisi kurang 20 liter kayak gitu kan. Terus minta minggu depan tambahin ya 20 liter, soalnya ini kurang nih di boot. Aku kasih buktinya kayak gitu. Gitu sih. Iya Bang, makasih banyak ya Bang untuk udah ngejawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Makasih Bang. Oke Bang, sekarang waktunya ke pemasaran dan keuangan ya Bang, yang akan saya tanyakan sendiri. Pertama nih Bang, sebenarnya target konsumen dari bisnis SPBU ini apa sih Bang? Siapa? Semua orang? Semua orang, nggak ada ini. Ya siapa yang punya kendaraan. Simpelnya kalau mau lebih spesifik demografinya, siapa yang punya kendaraan. Gitu. Atau ada segmen konsumennya gitu Bang? Oh, segmentingnya. Nggak pernah buat sih, tapi kayaknya nggak sih. Yang penting punya kendaraan. Soalnya aku di tempatku aku nggak nerima ngisian di dirijen itu, nggak terima. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi gini Bang, cara Abang untuk ngenalin ke penduduk-penduduk sekitar kalau SPBU ini tuh bakal hadir, itu kayak gimana Bang? Kayak promotionnya gitu Bang? Enggak ada ini sih, cuman mungkin pada saat itu kenalan sama Pak RT, habis itu kebetulan deket situ itu ada musola atau masjid, nggak terlalu besar lah, sedang lah. Itu sekitar kayak 200 meter lah dekat dari situ. Dan kalau setiap berkunjung ke lokasi mampir situ terus ngobrol-ngobrol lah sama orang situ. Terus ya kan paling gampang tersebar kalau di kampung kan dibanding kayak tempel poster atau sosial media, ya dari mulut ke mulut.
Terus selain itu juga kalau orang yang sering lewat jalan gitu, kayak misalnya mau ke daerah Goa, mau ke arah BTP, itu pasti ngeliatin situ ada SPBU ya isi kayak gitu. Itu sih. Oke Bang. Sebenarnya menurut Abang butuh nggak sih Bang pendekatan-pendekatan kayak gitu dalam bisnis Abang ini ke masyarakatnya? Sejujurnya kalau untuk gimana maaf. Oh ya, Udah kepotong, sorry. sebenarnya kan tanpa kita melakukan pendekatan pun sudah terlihat ya, oh ini ada SPBU nih gitu. Tapi menurut Abang pendekatan itu penting apa enggak? Kalau untuk bisnis SPBU kurang mungkin ya, kurang penting. Tapi kalau untuk ngomongin bisnis in general, bagiku itu sangat penting marketing itu. Soalnya titik poin perusahaan itu berhasil ya di titik di mana marketingnya berhasil. Tuh. Tapi untuk ini kan kebutuhan pokok ya. Kalau kebutuhan pokok, bagiku marketingnya nggak harus menang, nggak apa-apa. Yang penting quality of the product. Tapi kalau misalnya barang kalian, contoh baju, contoh makanan, cemilan, itu bukan suatu hal pokok, tapi itu merupakan secondary product. Dan maka dari situ, kalian harus gimana ngebuat selain kualitinya bagus, kalian juga bisa ngebuat produk itu menjawab kebutuhannya si customer dengan pinter-pinter bahasa marketing kalian. Kayak gitulah. Oh gitu Bang. Terus selanjutnya Bang, untuk strategi pemasaran dari SPBU ini sebenarnya ada nggak sih Bang? Nggak ada sebenarnya. Secara ininya nggak ada gitu sih. Jadi cuman kayak buka ya udah gitu. Kalau pemasarannya nggak ada. Jadi buka terus kemudian berjalan seiring waktu. Soalnya dibuka itu dalam kondisi pandemi kan, waktu itu COVID kan 2020, dan emang orang yang berpindahan kan lagi dikit kan penggunaan, dan akhirnya lama-kelamaan setelah mulai bebas, sudah ada peduli lindungi, vaksin 3 udah mulai renggang lah itu peraturan, jadi kayak udah makin ramai. Yang biasanya 2 minggu itu pengisian sekali 8 KL, sekarang alhamdulillahnya 1 minggu itu bisa 4 sampai 5 kali 8 KL pengisian. Kayak gitu. Untuk dari COVID sendiri atau untuk dari COVID sendiri ini sebenarnya juga tidak dibutuhkan Bang strategi pemasaran. Karena kan di situ harga BBM naik, kemudian itu juga pendapatan penduduk juga menurun gitu. Tidak dibutuhkan juga. Sebenarnya nggak dibutuhkan. Kenapa? Karena kita itu kayak nebeng sama Pertamina-nya sendiri. Pertamina-nya nggak promosi kan kita tuh kayak ikut ke promosi juga kayak gitu. Gitu sih. Kemudian menurut Abang nih cara untuk meningkatkan profit di SPBU ini dalam pandemi ini, selain kan Abang juga menumpang, istilah kata Abang kayak nebeng di Pertamina-nya. Nah, cara untuk menaikkan profit selain kita lepas tangan dari Pertamina itu apa Bang? Dari perusahaan Abang sendiri? Kalau salah satu aku ningkatin profitku ya, aku nih ya, tadi aku juga kayaknya udah agak sedikit pengen buka masjid di situ. Terus selain masjid juga ada minimarket sama chat time. Itu salah satu emang persyaratan juga yang dari Pertamina untuk agar dapat harga belinya lebih murah lagi gitu, untuk ningkatin profit. Kan kita kan otomatis beli harganya lebih murah dibandingin kita jual pasaran kan. Biar marginnya makin tinggi keuntungan. Kayak gitu. Dan dengan adanya masjid, mungkin orang istirahat mampir gitu loh. Atau sholat Jumat, itu bisa sekali isi bensin. Terus ada minimarket atau pengennya sih chat time, kemungkinan kemarin kontrak terakhir chat time sama Indomaret. Jadi orang kayak mampir Indomaret, ya udah sekalian gitu. Kayak gitu. Mungkin salah satunya. Berarti di target utama Abang ini selain SPBU nanti kayak di dalamnya tuh ada chat time-nya, ada masjidnya kayak gitu ya Bang? Iya, sementara itu sih sama ada lagi nanti juga rumah tafisnya di belakangnya masjidnya, sama habis itu juga ada panti asuhannya. Cuman itu masih rencana sih, masih ngobrol juga sama bukan pemerintah, pokoknya sama yang punya tanah hijau di sebelah ini yang pengen awal dibuat taman tapi nggak jadi gitu. Pengen minta pengajuan jadi parkiran untuk masjidnya gitu. Oh, iya. Kemudian menurut Abang dari bisnis ini hal-hal apa aja sih Bang yang harus diperhatikan, terus langkah yang diambil untuk pertama kali biar Abang tuh tetap konsisten dalam menjalani bisnis ini?
Apa ulang coba maaf? Yang pertama pertanyaannya. Oke, yang pertama ya, Bang. Hal apa aja yang harus Abang perhatikan, Oh, oke. terus langkah apa yang harus Abang ambil untuk bisa bertahan dalam kondisi pandemi ini dan konsisten dari bisnis Abang? Paling mungkin jawabanku ya to-do list. Jadi to-do list. Jadi Apa, Bang? setiap aku punya kayak aku minggu ini ngecek apa, perusahaan apa yang aku urus ini, rapat meeting sama siapa, kayak gitu. Dan dari situ kayak aku kasih deadline ku mas sendiri. Dan dengan kayak gitu aku mendorong diriku untuk gak malas gitu loh. Itu salah satu bagiku yang buat aku jadi konsisten. Dan kalau poin penting yang harus diperhatikan ya dari kitanya sendiri gitu loh. Kalau kitanya mau ya pasti bisa. Tapi nggak ada namanya usaha itu gak gagal. Itu yang kadang orang mikir usaha itu selalu berhasil. Pasti gagalnya itu lebih banyak dibanding berhasil. Kayak gitu sih. Intinya salah satu penjabaran yang paling gampang bagi untuk tahu apa yang harus dikerjain yaitu list apa yang kamu kerjain, terus buat 4 skema nih. 4 skema. Yang mana paling penting, terus urgent. Penting, gak urgent, gak penting urgent, terus gak penting, gak urgent. Aku bagi 4 kayak gitu. Terus aku baru taruh deadline, oh yang ini aku kerjain duluan nih yang penting sama urgent. Baru yang penting gak urgent, baru yang urgent sama gak penting. Jadi kayak gitu. Untuk penulisan kayak gitu tuh Abang nulisnya di mana, Bang? Atau Abang masih menggunakan metode jadul untuk ditempel di dinding atau write on your phone aja gitu, Bang? Aduh, aku lupa nama aplikasinya. Jadi ada gunain aplikasi gitu. Ada 3 aplikasi yang kita gunain kalau dalam perusahaan. Aku gunain Microsoft Teams, itu di OneDrive untuk penyimpanan semua data, sama iCloud, itu 2 itu kita gunain untuk penyimpanan data. Terus yang kedua, kalau untuk rapat-rapat kita biasanya pakai My Teams-nya Microsoft. Terus selain itu juga Telegram juga kita gunain untuk komunikasi secara standar aja, biasa chat by chat. Terus selain itu juga biasa di kantor itu punya papan Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat itu apa aja yang harus dibeli, apa aja yang harus dilakukan. Sama punya untuk ini apa namanya fingerprint itu kalau misalnya mereka datang kayak gitu. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku biasanya cuma pakai apa namanya yang gajah note itu aku lupa namanya. Yang bisa nyambung. Evernote. Itu dia. Itu sih aku cuma pakai Evernote doang kalau untuk aku pribadi. Soalnya enak, simple. Oke, Bang. Sekarang makasih ya Bang udah jawab pertanyaan pemasaran. Sekarang kita pergi ke pertanyaan tentang keuangan nih, Bang. Iya. Di bisnis SPBU itu menerapkan manajemen keuangan itu dalam dunia bisnis Abang. Mohon maaf suaranya nge-lag tadi. Boleh diulang? Sepertinya nge-lag ya teman kalian ya. Abang, suara saya terdengar nggak? Nah, baru terdengar, aman. Oke. Aman aku ya, belum Bang? dengar pertanyaannya. Tadi nge-lag. Oke, Bang. Jadi gini, pasti kan di SPBU ini ada manajemen keuangannya kan, Bang? Nah, menurut Abang, sejauh mana sih peran manajemen keuangan ini dalam penerapan bisnis Abang? Kayaknya pentingnya ya 1-10 itu paling penting 10 sih. Kenapa? Soalnya tanpa keuangan ini nggak bisa tahu gitu loh kita posisinya di mana. Jadi manajer keuanganku itu belak-belakan ya gajinya paling besar. Kenapa? Soalnya setiap bulan itu ada reportnya banyak. Terus weekly mingguannya itu juga ada report ke aku gitu. Dan pokoknya kerjanya paling banyak. Dan itu nggak sekedar kayak laporan laba rugi gitu dong. Ada laporan awal pembukaan kas, habis itu laporan
kas masuk, arus kas, habis itu laporan sebelum penyesuaian, setelah penyesuaian, habis itu laporan akhir tahun, laporan, aduh aku lupa aja bahasanya ada apa aja, pokoknya banyak itu, ada 12, pokoknya selalu ada 12 sheet gitu. Dan itu per satu tipe BBM. Itu kan yang di aku ada 4. Jadi ada 48 kayak gitu. Makanya bagiku keuangan itu penting banget untuk mengetahui gitu loh. Dan selain itu juga ada plus biasanya tambahan 1 untuk mengetahui nih. Aku kan hitung sistem gajinya mereka itu untuk operator per jam. Per jam mereka berapa kerja. Jadi itu dia yang nge-track juga dari fingerprint. Terus selain itu juga security juga kayak gitu. Yang manajer korlap lapangan juga kayak gitu. Dan selain itu juga kayak untuk ngetahuin kalau misalnya mereka keperluan operasional gitu, dia buat debit, kredit, saldo di rekening operasional. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi untuk manajemen keuangan sangat penting banget. Oke, Bang. Bang, divisi yang menyusun laporan keuangan itu di SPBU itu namanya apa ya, Bang? Saya nggak ada divisinya, cuma 1 orang. Oh, 1 berarti orang dia doang. bukan divisi ya, Bang? Itu Bukan, aja. 1 orang doang. Itu sebagai manajemen keuangan gitu, Bang. Manajer keuangan aku naruh namanya. Jadi ada 2 manajer. Jadi komisaris, CEO, manajer keuangan, manajer operasional, operator security. Kayak gitu hierarkinya. Untuk jadi manajer keuangan ini kriteria khususnya itu apa ya, Bang? Oh, kriteria khususnya pastinya bisa Excel, habis itu apa ya, minimal S1 akuntansi lah setidaknya. Tapi kalau yang ini kebetulan dia nggak S1 akuntansi, dia S1 apa aku lupa. IT lah aku lupa. Tapi dia jago dan aku lihat ini bisa, ya udah nggak apa-apa. Gitu sih. Yang penting paling penting bisa Excel lah setidaknya. Oke. Kemudian Bang, untuk laporan yang dikasih dari manajer keuangan itu ke Abang itu kan ada 12 sheet tuh, Bang. Itu harian ya, Bang? Atau bulanan? Laporan itu per hari ya, Bang? Ada yang mingguan, ada yang bulanan. Ada juga yang tahunan. Okay. Kalau yang harian itu biasanya cuma by chat dan itu dari manajer operasional. Kayak gitu. Terus Bang, untuk komponen-komponen dari laporan itu sendiri ada apa aja ya, Bang? Waduh, saya sendiri nggak hafal. Sebentar. Apa ya, Bang? Santai-santai. Mana ya datanya? Dokumen kantor. MPP. Oke, jadi contoh satu ini kayak dari ini ada laporan. Jadi kan ada sehari 2 shift operator kan. Shift 1 dia kejual berapa liter. Terus habis itu sampingnya dia tipe bensin apa, sama habis itu harganya, uang yang diterima. Jadi ada 2 kolom berbeda nih untuk perhitungan keuangan. Volume liter bensin keluar sama volume liter bensin terjual. Gitu. Soalnya kadang bisa jadi yang terjual lebih gede, tapi ternyata yang keluarnya lebih dikit. Tapi lebih sering yang terjualnya lebih dikit, yang keluarnya lebih besar. Itu bisa jadi tumpah-tumpah, bisa jadi pemuaian atau gimana. Kayak gitu. Dan habis itu juga langsung, aslinya kalau dibilang susah, enggak. Kenapa? Soalnya dari awal itu aku udah buatin dulu template-nya. Jadi dia tinggal, suaraku masih masuk nggak BTW? Soalnya di aku tiba-tiba nge-lag Zoom-nya. Oh, masuk, Bang. Oh, masih masuk. Oke. Aku lanjutin ya. Jadi aku udah buatin Excel-nya itu setiap sheet-nya aku udah buatin mingguan, tahunan.
aku buat sendiri template-nya nih. Kenapa aku buat sendiri dibanding orang lain yang buat? Biar aku kalau ngeceknya tuh gampang, aku tahu flow salahnya di mana gitu loh kalau dia terjadi kesalahan. Dan dia itu tinggal aslinya setiap ngisi tinggal ngisi 3 sheet, sisanya langsung auto keisi. Kenapa kayak gitu? Soalnya aku udah pasang komen. Aku udah pasang kayak, oh ini langsung auto fill, ini langsung kali segini, ini langsung bagi ini. Jadi langsung auto gitu. Makanya aku suka Excel, nyari orang yang jago Excel. Dan biar langsung ketahuan yang mana untung dia warna hijau, yang mana dia rugi warna merah. Langsung ke warna-warna semua. Kayak gitu. Itu sih. Terus untuk pengisian laporan keuangan itu Bang, menggunakan selain aplikasi Microsoft Excel, menggunakan aplikasi apa Bang? Excel aja sih untuk keuangannya aku. Nggak ada lagi. Biasanya sih ya sama mutasi rekening lah setidaknya untuk ngetahuin. Gitu. Sama bukti masukin uang ke rekening. Soalnya kan kayak misalnya nih contoh. Sehari penjualan hari ini misalnya terjual 4.000 KL. 4 KL atau 4.000 liter. Nah, itu untungnya itu sekitar misalnya 30 juta. Nah, mereka bawa tuh ke ATM besoknya. Ke bank misalnya. Ke bank BRI gitu contohnya ya. Mereka setor ke rekening aku kayak gitu. Jadi terus misalnya besok dia ngirimin SS ngelakuin penebusan segede 70 juta untuk bensin 8.000 KL. Tamax kodenya. Ya udah ngelakuin penebusan transfer ke bank kayak gitu. Jadi mereka ngambil uangnya untuk tebus di SPBE namanya. Kayak gitu. Jadi paling cuma pakai mutasi rekening. Oh iya. Kalau itu kan kayak dari tanggung jawabnya si manajer keuangan itu ke Abang. Kalau tanggung jawabnya Abang ke Pertamina Pusat itu apa Bang? Mengenai keuangan itu? Sebenarnya kalau mengenai keuangan ke Pertamina Pusat itu nggak ada suatu hal yang ini sih. Nggak ada suatu hal yang kayak kita dicampur tangan keuangan. Jadi yang penting itu setiap bulan setidaknya kita ngambil subsidi gitu loh. Aku kan nggak ngambil yang subsidi kan. Kan yang subsidi contoh itu kan sekarang yang subsidi kalau solar sama pertalite kan. Tapi kan ada info itu juga pengen dihilangin kan. Nah, kalau aku tuh pertalite emang wajib, itu kan yang paling laku ya. Nggak mungkin aku nggak ngambil. Nah, solar aku nggak ngambil. Dan kalau ngambil solar, nah ini yang baru agak susah. Kenapa? Soalnya itu bakal dipertanyakan, oh yang laku beli siapa? Soalnya dicatat nih, plat ini belinya segini, ada maksimalnya tuh per hari, kayak gitu. Kalau solar. Kayak gitu. Nah, untungnya aku nggak ngambil yang itu, sengaja biar nggak terlalu ribet laporannya. Gitu sih. Sesimpel itu doang. Jadi, cuman yang penting jalin komunikasi sama manajer bidang retail, kalau nggak salah namanya. Sebentar aku cek dia. Wicak. Iya, SE Retail 3. Tuh, di bidang retail. Maaf. Masih di mute. Oh iya. Dari Pertamina sendiri ada ini nggak Bang? Program akuntansinya? Nggak ada. Sejauh ini nggak ada sih. Cuman adanya pengajaran kayak pengecekan ini SPBU-nya, terus cara ini SPBU-nya doang, operasional SPBU. Kalau keuangannya nggak belajar sendiri. Soalnya pengetahuan umum sih untuk keuangannya. Simpel. Oh iya. Terus Bang, ini satu lagi ya Bang, terakhir. Kan tadi manajemen keuangan itu sangat penting ya. Nah, kalau misalkan Abang kayak kata nih tekstualnya, laporan keuangan itu disusun tuh buat apa? Secara tekstualnya gitu, Bang. Disusun buat apa? Tidak dengan angka 1 sampai 10 gitu. Gini, kan Abang tadi bilang kan tadi Abang bilang gini ya, peranan ke laporan manajemen keuangan itu kan di angka 10 karena sangat penting. Nah, untuk kalau misalkan itu bisa dirangkai dengan kata, kenapa bisa dia di angka 10 sangat pentingnya itu kenapa Bang?
Oh, simpelnya kayak gini. Segalanya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Nah, untuk bisnis terus jalan, ya pasti butuh uang untuk jalan. Dan kalau misalnya nih, aku nggak ngecek keuangan, seperti yang tadi aku bilang, mungkin di pertanyaannya Nurul yang operasional, kan sempat ada yang aku bilang ada yang dia ambil 500 liter kan. Dan itu berkali-kali ya, kalau misalnya terus-terusan itu terjadi, otomatis aku harus nanam modal lagi. Dan itu bukan aku malah untung, malah rugi. Kayak gitu. Makanya untuk mengetahui posisi di mana ininya tuh penting. Jadi biasa tuh kalau aku ngecek laporan keuangan per minggu sama per bulan, itu cuma ada 3 laporan keuangan yang aku cek, yaitu arus kasnya, dia belanja apa aja, aku sesuaiin sama nota-notanya. Terus yang kedua, posisi keuangan, kita naik berapa margin dari bulan lalu atau minggu lalu. Terus sama yang terakhir, laporan tutup buku. Laporan tutup buku itu untuk mengetahui posisi terakhir saldonya itu gimana. Kayak gitu. 3 itu sih yang biasa aku paling Terus sering cek. setelah untuk apanya nih Bang, kalau manfaatnya sendiri kalau bisa Hira simpulin tuh juga untuk meminimalisir kecurangan kan Bang. Nah, di selain itu apakah ada manfaat lain Bang? Aslinya sebentar, aku pause dulu, aku kamar mandi sebentar ya. Oh, iya. Baru aku jawab. Soalnya agak Boleh. panjang di sini. Bentar. Halo. Sorry. Ada. Oke. Tadi pertanyaannya apa? Untuk mengetahui yang lain ya? Iya, Bang. Oke. Aslinya itu masuk di kayak setiap rapat evaluasi awal bulan tuh sama akhir bulan, atau awal tahun sama akhir tahun. Kenapa? Itu untuk mengetahui nih posisi kita ada di mana dan untuk pembuatan planning selanjutnya. Apa yang kita bisa kembangkan. Kayak gitu. Apa yang perlu kita lakuin. Dan kalau misalnya dari situ kita tahu nih, oh ternyata penjualan ini makin dikit dari keuangan. Kita keuntungannya masih minus nih, masih rugi. Dan akhirnya aku buat KPI baru, aku perbarui KPI-nya. Gitu, aku perbarui sistem kerja, aku perbarui apapun, aku ganti gitu loh. Semuanya. Jadi itu untuk evaluasi juga sangat mendasar banget gitu loh. Kayak gitu. Selain untuk planning, habis itu untuk developing, ya evaluating. 3 itu key point pentingnya. Kayak gitu. Kayaknya nge-lag ya temenmu. Apakah suara saya terdengar, Bang? Nah, terdengar. Tadi aku kedengeran nggak tuh? Bang, cuman gambarnya stuck di momen gitu. Oh, oke. Nggak apa-apa. Oke Bang, itu mungkin pertanyaan dari saya dicukupkan, kemudian akan dilanjutkan oleh, ya makasih ya Bang sebelumnya. Ya, Kemudian makasih. saudara Ari. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Langsung nanya aja kali ya Bang. Monggo. Oke, kita ke pertanyaan pertama. Abang selain punya bisnis SPBU, punya bisnis lain nggak Bang? Ada. Apa tuh Bang? Kalau boleh tahu. Ini yang legal atau enggak? Maksudnya udah punya legalitas atau belum? Sebutin aja dulu Bang, nggak perlu ada legalitas dulu. Kalau yang sudah ada legalitas mungkin LPG satunya yang juga ada di situ. Terus selain itu juga bisnis di bidang F&B, makanan kering, leker itu. Terus yang
masih proses penglegalan CV, itu ada 2, ekspor impor di Lombok, Surabaya, sama Bali. Terus sama coffee class, itu kelas kopi sama jualan kopi biji ke kafe-kafe gitu. Kalau boleh tahu tadi ekspor impor ini Bang. Kalau tadi kan kalau SPBU itu kan Abang karena emang kebetulan kampungnya di sana gitu kan. Emang sering sana. Nah, kalau ekspor impor ini awalnya boleh tahu kayak gimana gitu Bang? Jadi mulainya saat aku proses magang. Ini juga aku masih rintis, makanya aku lagi di Lombok ini, nggak di balik kota. Dan aku waktu aku magang kan aku magang di ada kayak anak ininya Pertamina juga, dia tuh bagian ekspor impor di pelabuhan ke pulau lain gitu, dari pelabuhannya Surabaya gitu. Aku lupa ke mana. Terus aku kan di bidang manajer HR di situ kan, magang selama 3 bulan. Terus aku ngobrol-ngobrol sama itu, belajar, oh ya gini-gini. Akhirnya aku iseng kepikiran, beli dry container 1 sama truk 1. Ya udah beli, terus mikir, ini gimana ya? Akhirnya ya udah langsung ini ternyata berkembang, akhirnya sekarang ada 3 dry container. Jadi pengirimannya itu Surabaya, Lombok, sama Bali. Yang awalnya biasanya aku ngirimnya itu cuman kayak lewat nitip-nitip orang, dan sekarang udah punya sendiri kayak gitu. Walaupun proses penglegalannya masih OTW kayak gitu, masih proses. Dan semoga cepat itu legal ya Bang. ya amin. Untuk barangnya itu macam-macam sih, tapi kalau aku lebih ngefokusinnya, soalnya aku tergantung segmen customer-nya. Soalnya segmen customer teman-temanku ternyata di sana itu, di daerah sana dia bisa bantu marketing, yaitu di produk bayi sama makanan kering gitu loh. Itu. Nah, ini aku mau ngasih sedikit saran bisnis yang mungkin kalau kalian mau lakuin, tapi perlu modal gede banget nih. Aku aja nggak bisa. Saran bisnisnya, kalau kalian berani itu lakuin ekspor impor, ekspor ke daerah Papua. Daerah Papua kenapa? Di daerah Papua itu belum ada setauku pengiriman pakai namanya cold container. Adanya dry container. Jadi kontainer itu biasa pengiriman kapal ada 2, dry sama cold. Kayak gitu. Kalau dry itu makanan, barang-barang yang emang dia bisa bertahan kalau nggak perlu dingin. Nah, untuk yang di cold container ini untuk makanan-makanan yang perlu dingin gitu loh. Nah, di sana, dari sana itu belum ada. Dari sini banyak tuh yang kita bisa kirim ke sana, profit. Tapi sayangnya, aku udah coba tuh pengajuan kemarin sama teman-temanku ke sana. Tapi orang sananya nggak mau ngirim barang dari sana ke sini. Nah, ini salah satu prospeknya. Kalau misalnya kalian bisa ngeberhasilin, itu bisa ngebuat kalian jadi salah satunya bisnis terbaru yang bisa jualan produknya dari Papua di Jawa gitu. Soalnya nggak ada kalau kalian nyari barang dari Papua gitu. Contohnya kayak papeda asli nggak ada di sini, harus ke sana. Habis itu kayak keripik apa aku lupa gitu, kemarin aku dibawain gitu-gitu. Soalnya orang sana nggak pengen ngirim-ngirim ke sini kayak gitu. Ya. Terus Bang, kalau ekspor impor SPBU itu kan bisnisnya jasa ya Bang, jasa. Nah, kalau tadi makanan ini Bang itu kayaknya agak sedikit jauh dari bensin segala macam itu gimana? Jadi kalau yang makanan kering ya. Kalau yang makanan kering sebenarnya itu aku direkrut sama temanku. Itu aku direkrut sebagai Chief Human Resource Officer. Aku di bagian training, di bagian nge-training nanti staff-staffnya, sama ngebagian ngejagain QSAE-nya atau Quality Health Safety Environment-nya kayak gitu. Berarti Itu ini sih baru juga ya Bang? Itu udah setahun yang lalu, cuman proses legalnya emang belum ada rencana, dan mereka baru nentuin itu 2 bulan lalu. Soalnya kan kalau pengen legal kayak gitu kan harus yang punya perusahaannya kan, CEO-nya yang ngelegalin kan. Aku kan bukan CEO-nya, dan CEO-nya waktu itu belum punya NPWP dan baru buat NPWP pribadi.
Dan baru aku kenalin ke notaris yang aku kenal dan lagi proses kayak gitu. Nah, terus harapan Abang nih buat bisnis yang sekarang lagi digeluti itu apa, Bang? Harapannya apa? Apa ya? Untuk yang mana nih? Yang SPBU dulu, Bang, yang udah ada. Kalau yang SPBU mungkin harapannya bisa berhasil ngebuka yang tadi tuh minimarket, rumah tafis, masjid sama itunya. Kenapa? Soalnya emang rencana dari awal kayak gitu, cuman pendanaan dalam membangunnya itu yang agak kurang. Masih butuh daya modalnya gitu. Ada niatan nggak, Bang, buat buka SPBU daerah Jawa, Sumatera, atau Papua gitu? Sejujurnya kalau daerah Jawa enggak. Kenapa? Soalnya aku lebih punya banyak kayak sering berkunjung itu malah di luar Jawa kayak gitu. Oh. Jadi makanya kurang kayak gitu. Dan kalau di Jawa rata-rata itu udah terlalu penuh. Udah banyak di mana-mana kayak gitu, kecuali kalau ke arah Banyuwangi, ke arah kalian selatan sama utara itu mungkin masih bisa kayak gitu. Oke. Selain tadi tuh yang LPG, makanan kering ekspor impor, ada nggak usaha lain yang pengen Abang coba? Mungkin usaha televisi atau usaha apa? Enggak sih, kalau yang kayak pengen aku beneran coba itu kafe, kalau enggak restoran. Kenapa? Soalnya bagiku semua orang itu pasti kan perlu makan ya. Apalagi aku kan suka banget sama makan dan masak, apalagi sama kopi kan. Makanya aku jualan kopi. Dan bagiku kalau makanan itu kita nggak perlu marketing yang kuat. Aku nyari itu yang mana marketingnya itu nggak perlu kuat-kuat banget. Soalnya aku jujur nggak terlalu pintar lah dalam hal marketing kayak gitu. Dan makanya aku nyari yang nggak terlalu penting marketing. Dan bagiku restoran itu marketing yang pentingnya cuma satu, yaitu dari rasa, harga pas. Nah kalau udah rasa kita bisa bedain yang ini, udah. Contoh nih, di Sulawesi, di kampungku, itu ada satu restoran cuma jual sup ayam, harga 59.000, tapi selalu antri kalau ke sana. Selalu 2 jam ngantri baru makan. 59.000 satu porsi, ayamnya cuma 2 biji, kentang 1,1. Tapi rame. Kenapa? Soalnya beda banget rasa sup ayamnya. Padahal ya standar gitu. Karena ada cita rasa. Kayak gitu. Ya. Kalau ini kan tadi pendirian SPBU ini kan Abang ini kan awalnya beli tanah ya. Nah, kalau ada nggak pengen usaha apa namanya, usaha untuk apa sih, perumahan gitu, perumahan semacamnya gitu, usaha buat perumahan. Maksudnya gimana perumahan? Usaha kayak komplek. model gitu. Oh, dealer. Enggak sih kayaknya. Aku nggak tertarik yang kayak gitu. Oke. Nah, ini pertanyaan penting nih, Bang. Ketika menjalankan bisnis, apakah etika bisnis yang diterapkan oleh Abang? Apa? Etikat? Etika. Oh, etika. Wah, hemat etika bisnis. Ya apa ya? Yang paling penting sih jujur sama selalu apa adanya dan jawab seperlunya. Kenapa jawab seperlunya? Orang Indonesia bagiku tuh rata-rata terlalu jawab berlebih. Maksudnya kayak ini contoh ya kalau misalnya nanti kalian di interview magang, cara kalian diterima gampang. Contoh kalau kalian ditanya nih, selalu jawab jujur. Aku magang nih, aku telat bangun. Aku ditanya, magangnya soalnya pagi banget jam 6:30 pokoknya udah harus di sana. Ditanya udah mandi belum? Aku jujur aja, soalnya aku telat bangun. Jam 6 aku belum mandi. Soalnya jauh dari rumahku itu tempatnya. Ya, akhirnya aku malah yang diterima dari 28 orang yang ngelamar. Soalnya aku apa adanya gitu. Dan selain itu, pas ditanya, kamu ada pengalaman apa aja di bidang organisasi? Dia nggak nanya rinci. Aku cuma jawab, oh aku pernah menjadi bidang eksternal, pernah di human resource, pernah di keuangan. Aku cuma jawab gitu. Kan ada, oh saya pernah di sini, saya gini. Itu bagus, tapi kalau diminta sekalian penjelasan. Soalnya kalau sekarang itu rata-rata orang pengen nyari yang ceketan sama ya yang tahu arahan lah kayak gitu.
Kan soalnya zaman sekarang kan orang banyak yang nggak pengen diatur kan. Kayak gitu. Itu sih. Etikanya kalau bagi aku yang paling penting selain itu sama ini apa? Kalau ketemu orang, aku selalu kalau ngusahain itu diem dulu. Biarin dia ngomong dulu, biar aku tahu apa yang mereka pengen ini. Terus aku nyesuaiin nih. Oh, dia itu ternyata pengetahuan umumnya kayak gini, terus gaya bahasanya kayak gini. Dibandingin dia yang menyesuaikan sama aku sama seluruh stafku, karyawanku, aku kan aku jauh lebih muda ya dibandingin mereka. Bahkan ada yang udah 40 itu. Aku menghargai mereka gitu dengan cara kalau mereka ngomong aku dengerin dulu baru aku setauin. Dan aku sesuai nih cara ngomongku. Misalnya kayak sama yang lebih tua aku intonasiku lebih pelan, sama yang lebih muda aku lebih santai ngomongnya kayak lebih bahasa gaul gitu. Di situ cara kita ini tuh penting bagiku, cara kita menempatkan diri dibanding sebaliknya dia yang mencocokkan diri sama kita gitu. Terus Bang, kan ada apa ya, ada umur gitu ya Bang, kalau Pertamina swasta tuh kadang suka mencurangi isi bensin itu Bang. Itu dalam ada kasus nggak di SPBU punya Abang? Enggak sih sejauh ini. Berarti Alhamdulillah benar-benar aku paling menerapkan aman. jujur ya. Soalnya aku pasang CCTV juga di situ jadi biar tahu dia itu kerjanya gimana, dan selain itu juga aku juga ada sering kayak yang apa yang ngomongnya ya, keluarga lah, salah satu keluarga yang kayak sering ngecek up sekali-sekali pura-pura beli kayak gitulah untuk mengetahui kan ada namanya 3S, salam, sapa, senyum. Terus kalau misalnya datang itu dari Pertamina wajib menawarin yang paling mahal yaitu Pertamax Turbo. Itu wajib banget, kalau nggak ditawarin kalian bisa tuntut, kalian bisa dapat uang gitu. Terus kalian juga kalau mobil harus dikasih tauin mulai dari nol. Kenapa? Soalnya nggak kelihatan kan, biasa banyak yang nggak turun dari mobil kayak gitu. Jadi itu-ituannya tuh tata kramanya dari itu juga harus diperhatiin kayak gitu. Soalnya kadang dari Pertamina juga sering turun nih. Ada yang sering ketahuan nggak ngelakuin kayak gini, nggak pakai sepatu boot, didenda. Dia akhirnya nggak dikirimin berapa liter Pertalite gitu selama 1 minggu gitu, mungkin atau sebulan. Kayak gitu. Jadi ada dendanya. Jadi kita harus taat juga. Gitu. Oh, oke. Terus Bang, kan apa ya? Dalam berbisnis itu etika-etika tadi itu menurut Abang seberapa penting? Gitu Bang, seberapa penting etika-etika tadi? Seberapa penting? 9 mungkin ya. 9. Kenapa? Soalnya itu menempatkan diri kita kayak gimana. Kalau misalnya kita ngomong apa, orang itu bakal tahu kita orangnya kayak gimana. Dan di situ orang bakal langsung nempatin kita. Yang aku percaya ya, kalau kita temenan sama orang, pasti temen itu bakal naruh, oh dia temen deket gue nih, gue taruh dia posisi lebih atas. Enggak gue gak suka dia ngomongnya caranya kayak gini. Tanpa sadar, dalam bawah sadar kita juga kayak gitu pada semua orang. Kayak gitu. Jadi penting ya Bang? Penting. Pertanyaannya mirip-mirip. Kemudian apa langkah yang Abang lakukan untuk menerapkan etika bisnis ini? Kalau tadi kan Abang yang punya etika itu, terus terapkan ke karyawannya ini gimana etika bisnisnya? Oh, ada pelatihan QSI, Quality Health Safety Environment. Jadi pelatihannya itu ada berbagai rangkaian, ada cara penggunaan apa, ada kalau misalnya bencana dia lari kemana, habis itu ada pelatihan kayak untuk perekatan, kayak gitu-gitu kurang lebih. Latihan keselamatan mereka secara umum. Berarti tadi apa yang jujur segala macam itu Abang itu semacam menyebarkan ke karyawan gitu ya Bang? Di apa ya, budidayakan itu ya, budayakan. Oke, berarti masuk ke pertanyaan berikutnya. Nih Abang kan mulai tadi bisnisnya tuh tahun 2020 ya Bang? Itu kan COVID kan lagi tinggi-tinggi itu. Iya. Nah itu masalah terbesarnya dalam mendirikan bisnis saat pandemi itu apa tuh Bang?
Modal lebih tepatnya. Modal. Kenapa tuh, Bang? Ada hasilnya, ada plus ada minusnya. Plusnya harga lagi turun rata-rata. Ada beberapa harga turun, ada beberapa harga naik. Itu plus yang bisa diambil. Contoh nih, kalau misalnya aku kenapa juga buka di Lombok, soalnya kemarin Mandalika kan. Nah, harga turun tuh ada beberapa tanah. Itu makanya aku buka di sini, aku buka kantor. Gitu. Dan pokoknya kalian wajib pengetahuan umum itu paling penting. Kalian baca-baca berita, kalian apapun itulah, mulai Today's kayak apapun. Cari info. Soalnya itu bakal ini. Yang paling krusial sih di modalnya waktu itu. Soalnya sempat agak berhenti, makanya aku bilang agak stagnan 3 bulan. Itu aslinya 3 bulan 4 bulan dikarenakan tanahnya udah ketemu. Cuman proses udah lunas, cuman proses penimbunannya itu yang agak terhenti. Soalnya agak banyak ya, kurang lebih 30-an truk atau 20-an truk, aku lupa. Dan itu sempat terhenti, soalnya kurang dananya. Lebih dari perkiraan. Gitu. Nah. Santai-santai. Nah iya nih. Ini kan tadi masih ngomongin soal COVID. Cara numbuhin kreativitas supaya kita mampu bertahan di masa pandemi. Mungkin pandemi ini kan bakal ada lagi mungkin ya. Itu gimana tuh, Bang? Waduh. Iya, gimana numbuhinnya? Apa ya cara numbuhinnya? Kalau aku sih literasi sama ketemu orang baru. Mungkin kalau kamu baca CV-ku yang baru banget aku kirim, Ri, itu aku lupa itu kalau nggak salah Getting to Know New People, itu ada cara gue paling suka untuk menjalani hidup. Kenapa? Soalnya gue jadi tahu pola pikir baru, gue jadi tahu cara yang ini yang baru-baru kayak gimana. Kayak gitu. Dan dengan tahu info-info. Aku aja Mandalika itu taunya bukan dari berita, tapi dari bisik-bisik temenku yang di Lombok pas aku iseng-iseng ikut naik Zoom nonton bareng gitulah sama temen-temen. Tahu ke Lombok main 2 hari, Sabtu Minggu dari Surabaya, kan aku kuliah di Surabaya kan. Kayak gitu. Iseng murah nih. Ya udah coba bahas-bahas ke notaris. Minggu depannya datang lagi, deal. Beli deh, buka di sana. Kayak gitu. Jadi bukan perbanyak teman bagiku, tapi biasanya perbanyak relasi. Soalnya nggak semuanya kalian harus teman. Yang penting kalian kenal relasi. Gitu. Iya. Dan sama ini, jangan kalian baik saat kalian ada maunya, tapi baik pada setiap saat. Contoh, kan kalau misalnya ini kan, aku kan perlu ada namanya permintaan penambahan kan. Untuk kalau di LPG penambahan LO lah ngomongnya, kayak jatah-jatah penjualan. Aku minta nambah. Itu caraku untuk minta kan emang disetujui setiap tahun kan. Cuman lama tuh untuk untung. Kalau setiap tahun cuma tambah satu. Caranya yaitu kayak aku tahu dia anaknya ulang tahun kapan atau kapan gitu. Dan itu salah satu nunjukin kalau misalnya kita peduli sama mereka kayak gitu. Sama orang-orang sekitar gitu. Jadi jangan fokus terhadap apa yang kamu mau doang, tapi fokus sama orang itu juga gitu loh. Fokus sama sekitar Anda. Sadarlah sama sekitar Anda tidaknya gitu loh. Oke. Masih dalam konteks yang sama, Bang. Ada nggak nih yang bisa disampaikan dari Abang buat kita nih supaya tentang kesuksesan bisnis Abang? Maksudnya apa yang dapat kita pelajarin dari bisnis Abang gitu? Ada bisnis pertama yang berhasil, ada banyak juga bisnis pertama yang gagal. Dan kalau kalian mau tahu, bisnis pertamaku itu jualan stiker. Dan itu pun gagal. Bisnis pertamaku yang berhasil yaitu pas aku jualan baju-baju sama produk bayi ke Jayapura. Itu produk pertamaku yang berhasil. Itu di tahun 2018-19. Kayak gitu. Dan aku pertama kali jualan stiker 2018-19 juga. Dan yang beneran berhasil aku bisa bilang, yang maksudnya balik modal dan bisa agak sedikit menghidupi aku, itu di tahun 2020-2021. Yaitu di LPG. LPG sama di kopi. 2 itu yang aku bisa bilang. Dan itu bisnis ke-8. Kalau untuk kopi, LPG ke-6.
Jadi banyak banget emang yang aku coba. Tapi banyak juga yang udah aku tinggalin yang emang gagal kayak gitu. Jadi jangan pernah berhenti mencoba. Soalnya apa ya? Nyoba bisnis, nyari tanah itu kayak nyari jodoh, cocok-cocokan. Kalau misalnya emang nggak cocok kayak gitu. Carilah kerjaan yang kalian bisa enjoy. Kalau misalnya kalian enjoy, kalian pasti bakal nyari cara untuk tetap berprofit. Oh, sama paling penting, kalau berbisnis, fokusan kalian jangan untuk profit. Itu salah. Kalau kalian terpusat di profit, aku bisa pastiin, jamin profit kalian nggak bakal tinggi. Tapi di mana kalian ngeiniin untuk agar orang-orang di dalam perusahaan itu yang terlibat itu bisa berkembang, kayak gitu. Contoh kayak di perusahaanku yang LPG, itu ada satu kayak aku lepas, aslinya aku lepas bukan pecat, aku kasih dia ke perusahaan temenku yang udah lebih gede lagi lah di bidang ekspor impor. Soalnya bagiku kayak untuk gaji dia yang segini di perusahaan masih kecil yang satu tempat bidang gini itu kurang. Aku udah nggak, dia emang cuma lulusan SMP tapi dia cepet belajar. Dia 26 tahun sekarang, dia cepet belajar gitu. Udah pinter Microsoft Excel dan lain-lain, semua komputer lancar yang awalnya tuh HP aja dia nggak bisa gitu, nge-WhatsApp gitu nggak bisa. Dia cepat belajar tapi. Dan akhirnya ya sudah, aku kayak menaruh diriku sebagai mentor, sebagai guru. Setelah bagiku aku udah nggak ada yang bisa ngajarin, aku nggak ngerasa kayak gue bete sama lu, gue udah nggak, ini lu udah lebih jago dibanding gue. Tapi nggak, aku ngarahin dia ke tempat di mana dia bisa lebih belajar lagi. Dan bagiku kalau misalnya kita bisa ngebenefisial orang, aku yakin bisnis itu bakal sukses. Makanya aku ngemindahin dia, ngekeluarin dia dari perusahaanku, pindahin ke perusahaan temanku yang emang udah lebih besar. Biar dia bisa dapat pengalaman kerja lebih bagus lagi. Kayak gitu. Jadi jangan pernah ngerasa rugi di atas keuntungan orang lain. Tapi dengan dalam konteksnya nggak semua ya. Ada yang juga gitu. Pinter-pinteran aja. Oke Bang. Berarti kan kalau tadi Abang bilang ini tentang jangan takut mencoba gitu kan. Jangan takut mencoba, berarti apa ya? Berarti harus tahan banting ya Bang. Kalau jadi pengusaha itu harus tahan banting ya Bang. Iya, soalnya kita nggak ada yang tahu kapan harus ini. Jujur kalian juga harus tahu prioritas. Aku pernah, maaf, kalian ada jatah bolos nggak kuliah? Jatah bolos gimana tuh Bang? Kan aku pertemuan ada satu semester ada pertemuan setiap matkul 16 kali. Ada jatah bolos maksimal 3 kali yang boleh nggak datang. Kalau udah lebih dari 3 kali nggak lulus matkul itu. Kalian ada nggak? Itu nggak disebut bolos sih Bang, cuma lebih ke arah apa ya? Boleh izin, boleh ini kan. Nah, ya, maksimal berapa? 3 kayaknya. Nah, 3. Aku juga ada 3. Jadi ada satu matkul itu aku tuh udah 3. Tapi waktu itu aku ada panggilan ke Makassar harus deal-dealan. Di situ tuh prioritasku terbagi. Aku pilih yang mana, kuliahku atau ini. Walaupun orang tua aku nyuruh aku kuliah, aku tetap aku milih ini yang ngidupin gue dapet uang, gue bisa beli apa aja di sini. Gue kesana berangkat. Akhirnya gue ngulang 1 matkul. Tapi alhamdulillah udah lewat lah matkulnya. Gitu. Jadi pilih prioritasmu yang mana gitu. Soalnya hati-hati kalau kalian udah mulai kerja di masa kuliah. Soalnya kenapa? Kalau sekali udah kerja dapat uang, itu pasti kalian bakal lebih milih kerja dibanding kuliah. Aku yakin. Jadi ya agak hati-hati lah. Berarti milih kerja aja deh Bang, gak usah kuliah. Janganlah. Kuliah juga ada ilmunya untuk belajar, sama cari relasi lah paling penting. Kalau kalian di kuliah nggak dapat relasi, nggak dapat ilmu, sayang banget. Setidaknya ikut banyak organisasi saranku. Gitu. Aku aja sembari ini aku organisasi kok ada 3 waktu itu. Soalnya biar banyak kenalan. Investasi masa depan hitungannya. Oke. Yang mungkin yang terakhir kali ya. Hal-hal apa yang harus kita lakuin nih agar bisa sukses seperti usaha Abang? Waduh, kalau dibilang sukses aku nggak tahu ya. Kayak, maksudnya kayak aku kayak apa ya? Ini aja sih. 4 yang ini loh. Duh, aku lupa. Niat,
usaha atau ikhtiar, doa, habis itu bersyukur. 4 itu aja yang terus dilakuin. Diulang-ulang terus. Soalnya bagiku itu yang paling penting. Dan paling penting mungkin agak di niatnya ya. Misalnya nih kalian, contoh kasar. Dulu aku dikasih modal sama orang investor, dikasih modal segini, tapi habis itu juga aku ada keperluan untuk ngebeli ini. Tapi dari awal tuh aku udah naruh niat nih. Niat untuk modal ini untuk buat usaha ini. Dan padahal dua-duanya nih, yang lebih urgent nih aku ada keperluan itu udah hamin sehari gitu. Tapi aku karena niatku aku ngerasa ini yaudahlah aku lepasin aja, nggak usah dulu aja. Bisa aku cari cara lain. Aku emang udah niatkan ini untuk bisnis, ya udah bisnis. Jadi kalau kalian udah taruh niat untuk apa yang kalian lakuin, mau dibentuk uang, bentuk usaha, niat itu terus dijalanin gitu loh. Jangan tiba-tiba uang ini misalnya kalian udah untuk bisnis, tiba-tiba buat beli ini jangan. Itu soalnya nggak baik, bakal hancur niat kalian dan kalian bakal tergoyah. Dan alhasilnya ini sedikit kayak buat kalian juga tahu aja, contoh untuk yang masalah aku perlu keuangan ini, besoknya tiba-tiba ada yang ngekontak aku, terus aku iseng aja, aku ada keperluan mendesak nih, aku perlu minjem uang sebesar segini. Oh yaudah nggak apa-apa, dikasih. Ternyata udah dikasih jawaban. Jadi intinya ya udah kayak gitu. Fokus sama niat, ikhtiar, doa, bersyukur, pasti nanti ada jalan. Kayak gitu. Dan walaupun misalnya kalian udah niat, tapi ternyata gagal terus di bisnis itu, kalian juga harus tahu yang arti katanya coba yang lain. Nggak ngestak di satu tempat. Gitu. Kenapa? Bisa jadi itu bukan jodohnya kalian di situ. Itu. Tapi Bang, kalau misalnya kita punya konsep gitu, punya ide bisnis, tapi kemudian kita nggak punya modal, itu kan kadang bikin kita jadi kendor juga gitu. Itu gimana tuh Bang? Betul. Tapi kalau bagiku, kalau kalian udah punya konsep, kalian butuh modal, cari temen, kalau nggak cari investor. Sekarang kalau nggak salah udah banyak nih. Yang aku lupa ada aplikasi apa atau website apa yang kayak kalau mau apa gitu, itu bisa cari investor lewat situ gitu loh. Kalian bisa pitching lewat situ. Contoh kan kayak kalau nonton ini Amerika Shark Tank ya, aku lupa ya. Tahu nggak Shark Tank yang kayak dia pitching bisnisnya, habis itu investor misalnya mau naruh uang berapa, itu di Amerika. Nah itu kalian juga bisa tuh coba cari investor-investor di Indonesia, coba ajuin buat proposal siap. Kenapa? Soalnya malah konsep itu lebih susah dibanding modal bagiku ya. Konsep malah itu lebih susah. Modal, uang itu lebih gampang didapetin dibandingin konsep. Kenapa? Soalnya kalau konsep kalian punya, tapi kalian nggak bisa nyampein ke orang, itu salah, itu susah. Konsep kalian punya, tapi konsepnya bagus, terus kalian bisa sampein, modal pasti bakal ada. Kalau kalian udah bisa berusaha nyampein. Kadang terkendala kayak orang-orang itu yang kenal. Contoh temenku ini, dia ngajuin proposal ke Gojek sama Grab untuk ngeperbarui ininya. Cuman aku pas baca presentasinya, konsepnya bagus. Cuman pas aku lihat dia presentasi, dia jelasin ke aku, ternyata salah. Cara dia penggunaan bahasanya itu, apa kalau artinya macam-macam, ambiguitas. Gitu loh. Dan cara dia ininya tuh nggak tepat gitu loh. Jadi itu penting, krusialnya. Kalian harus bisa ngebuat orang itu paham dengan konsep kalian. Misalnya konsep kalian ini gedenya segalon, tapi investor kalian tuh pemahamannya cuma segelas. Tumpah kan jadinya. Jadi kalian harus ngecilin itu galon, bahasanya harus disimpelin. Jangan dipakai bahasa bahasa IT, bahasa yang susah-susah. Bahasanya dibuat simple. Kayak gitu. Jadi kenalin audiens Anda dulu. Kayak gitu. Susahnya di situ, jelasin konsep bagiku dibanding modal. Berarti ntar boleh lah Bang Reza jadi investor ya. Waduh. Kalau itu aku aja masih banyak yang aku kurang ya. Maaf ya. Tapi kalau ada ide bisnis, coba jalanin aja dulu. Okay. Mungkin bisa. Di Jakarta apalagi banyak sih kalau bagiku. Yang kayak investor-investor kayak gitu. Udah, mungkin itu aja sih pertanyaan dari Ani Bang. Mantap. Balik ke moderator. Silakan. Oke, baik, alhamdulillah. Makasih Bang Reza udah mau jawab semua pertanyaan.
Insya Allah Iya. semuanya bisa berguna bagi UTS kita dan doain nilai-nilai kita bagus semua ya Bang. Amin, amin. Ini buat UTS, kalian suruh buat apa emang? Observasi Bang. Outputannya, output laporannya. Inti yang harus ada. Itu betul. Itu kan aku lihat pertanyaannya template. Iya. Ya, mungkin kalian yang buat. Nah, outputnya kalian harus tahu apa? Kalau di outputnya tuh nggak diperjelas secara tertulis sih Bang. Jadi nanti kayak dosennya tuh kayak cuma ngasih pertanyaan yang harus kita tanyain ke abang tuh apa aja. Terus nanti apa yang ditanyain sama dosennya ketika UTS itu nanti ya sesuai dengan apa yang ada di sini gitu. Jadi kalau kita nggak mendengarkan ya kita nggak akan ngerti. Gitu. Random ya dosen Anda ya. Matkul apa? Manajemen bisnis Bang. Nah, jurusan saya dong. Kewirausahaan. Wirausaha. Oh, kewirausahaan. Saya lupa. Oh, Iya. kewirausahaan. Perusahaan. Oh, oke. Oke, ya wes lah. Kalau misalnya ada yang ini nggak apa-apa. Aman? Oke Bang, terima kasih ya Bang. Mantap. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku izin live ya. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.